Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umi Nikmatunada dengan nomor NIM 1264032021153 dari kelas Akuntansi Syariah 4 Do. Tidak lupa salam hormat saya kepada Ibu Ayu Wahdan Fiari Adibah MSy selaku dosen pengampu praktik pajak. Dalam video ini saya akan memaparkan hasil jawaban UAS praktik pajak. Langsung saja pada pembahasan yang pertama. Konsep pajak final adalah sebuah konsep perpajakan yang mana proses penagihannya dilakukan secara penuh pada periode atau masa transaksi itu terjadi yang diatur dalam Undang-Undang PPh pasal 24 ayat 2 untuk berbagai transaksi dan juga pasal 26 untuk pendapatan yang diterima wajib pajak luar negeri. Konsep pajak final berbeda dengan konsep potongan atau pungutan yang menangguhkan semua beban pajak selain yang dipotong atau dipungut dan telah diserahkan pada fiskus pada akhir tahun, sehingga pada akhir tahun barulah diketahui beberapa besar pajak terutang dan berapa yang masih harus dibayar. Dari segi pelaporan, untuk komponen pendapatan yang termasuk objek pajak final ini tidak perlu diberi hitungan lagi dalam penghitungan PPh saat pelaporan SPT PPh. Sehingga istilah kredit pajak terkait pajak final ini pun tidak ada. Pelaporan terkait pajak final pada PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 26 ini dapat dilakukan dengan pengisian dan penyerahan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Peraturan ini diterapkan karena alasan kesederhanaan dan kemudian dalam administrasinya. Dilihat dari objek PPh yang dikenakan, umumnya objek PPh tersebut terkait dengan transaksi yang cukup likuid, seperti jual beli saham dan bunga deposito, ataupun objek yang membutuhkan kemudian dalam sisi perpajakan seperti jual beli tanah dan bangunan dan sewa bangunan yang mana transaksi ini terkait dengan seluruh lapisan masyarakat. Soal nomor 2. Bejo memiliki usaha dalam bidang perdagangan alat elektronik dengan merek dagang Emoticon. Mulai tahun 2010, Bejo mengajar kewirausahaan di sebuah universitas. Siti bekerja sebagai PNS di Dinas Kabupaten. Sebagai wajib pajak yang baik, Bejo telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP. Data anggota keluarga yang menjadi tanggungan Bejo tahun 2010 adalah sebagai berikut. Siti sebagai istri lahir tanggal 15 Februari 1980. Aminah sebagai anak kandung lahir tanggal 4 Juli 2004. Rahmat sebagai anak kandung lahir tanggal 11 Maret 2008. Indah sebagai anak kandung lahir tanggal 6 Maret 2010. Selamat sebagai adik ipar lahir tanggal 25 Mei 1995. Berikut ini adalah laporan laba rugi komersial tahun buku 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dari usaha Bejo. Penjualan bruto 2.050 juta rupiah, retur penjualan 50 juta rupiah. Penjualan netonya 2 miliar rupiah. Harga pokok penjualan 1.050 juta rupiah. Laba bruto 950 juta rupiah. Beban operasional, beban gaji 50 juta rupiah, beban listrik 20 juta rupiah, biaya rekreasi 2.500.000 rupiah, biaya sewa bangunan 24 juta, biaya sumbangan pembangunan jalan 2.500.000, biaya administrasi bank atas deposito 1 juta rupiah, biaya lain-lain 5 juta. Total beban operasional 105 juta rupiah. Laba operasi 845 juta rupiah. Pendapatan atau beban lain-lain, pendapatan bunga deposito sebelum pajak 15 juta, laba rugi sebelum pajak 860.000 rupiah. Lanjutan soal nomor 2. Selain dari penghasilan yang sudah disebutkan tadi, sebelum tahun 2010 Bejo juga mempunyai penghasilan lain sebagai berikut. 1. Dividen sebesar 50 juta yang diterima atas saham yang dimiliki Bejo pada sebuah perusahaan yang didirikan bersama rekannya PT Kosambi. Kepemilikan Bejo di PT Kosambi sebesar 30%. 2. Honor sebagai pembicara seminar kewirausahaan di Kementerian UKM sebesar 5 juta rupiah, dipotong pajak sebesar 15%, final karena bersumber dari APBN. 3. Gaji honor dosen yang diterima dari Univ Mulia sebesar 15 juta, dipotong pajak sebesar 5%. 4. Istrinya bekerja sebagai PNS di Departemen Pertanian dan memperoleh penghasilan sebesar 5 juta per bulan dan pajak yang telah dipotong sebesar 2.058.000 untuk pajak tahun 2010.
5. Penghasilan dari sewa rumah yang dimiliki oleh Bejo kepada sebuah perusahaan senilai 100 juta rupiah. Untuk sewa ini, Bejo telah dipotong pajak sebesar 10%. 6. Termasuk dalam penjualan adalah tender dari Pemda DKI untuk pengadaan alat elektronik sebesar 250 juta dengan laba sebesar 100 juta. Atas penghasilan ini telah dipotong PPh 23 bendaharawan 1,5%. Penghasilan ini merupakan penghasilan tidak teratur yang diperkirakan tidak akan berulang di tahun 2011. Selama tahun 2010, Bejo telah membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 24 juta rupiah untuk pajak lain yang telah dibayarkan. Anda harus menghitungi sendiri. Yang diminta 1. Hitunglah besaran pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan Bejo yang akan dilaporkan SPT. 2. Hitung pajak yang harus dibayar. 3. Hitung angsuran PPh yang harus dibayar untuk tahun berikutnya. Soal penyelesaian 2A. Hitunglah besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan Bejo yang akan dilaporkan pada dalam SPT. Laba rugi sebelum pajak 860 juta, ditambah biaya sewa bangunan 24 juta, biaya administrasi bank atas deposito 1 juta, biaya rekreasi 2.500.000. Jadi totalnya 887.500.000 dikurangi pendapatan bunga deposito 15.000.000. Jadi laba rugi fiskal usaha 872.500.000 ditambah gaji honorer dosen 15.000.000. Jadi penghasilan neto fiskal 887.500.000 dikurangi jumlah PTKP 19.800.000. Jadi penghasilan kena pajak atau PKP 867.700.000. PPh terutang 2.500.000 ditambah 30 juta ribu ditambah 62 juta 1.500 ditambah 110 juta 310.000, totalnya PPh terutang 205 juta 310.000. Penyelesaian soal 2B, hitung pajak yang masih harus dibayar. Pajak yang masih harus dibayar, PPh terutang 205 juta 310.000 dikurangi total kredit pajak 28.500.000. Jadi PPh kurang bayarnya 176.810.000. Penyelesaian soal 2C. Hitung angsuran PPh 25 yang harus dibayar untuk tahun berikutnya. Angsuran PPh 25 PKP 2010 867.700.000 dikurangi penghasilan tidak teratur 100 juta. Jadi penghasilan kena pajak teratur 767.700.000 ditambah PPh terutang 175.310.000 dikurangi total kredit pajak 4.500.000. Jadi total angsuran tahunan 170.810.000. Total angsuran PPh 25 per bulan 170.810.000 dibagi 12 jadi 14.234.167. Soal nomor 3, Bapak Kusuma mulai bekerja di PT Mulia pada tanggal 1 Juni 2009. Gajinya belum berubah dari mulai bekerja sampai sekarang. Berikut adalah komponen gaji yang diterima setiap bulan. Yang pertama, gaji pokok 22 juta, premi jam sostek dibayarkan perusahaan 500.000. Yang ketiga, iuran pensiun dibayar perusahaan 600.000. 4. Iuran pensiun dibayar Bapak Kusuma 400.000. Bapak Kusuma telah menikah, istrinya bekerja di tempat lain, jumlah anak 4 orang. Sebagai seorang manajer, Bapak Kusuma mendapatkan uang tunjangan pembelian mobil senilai 7 juta dan tunjangan pembelian rumah sebesar 6 juta setiap bulannya. Selain itu, Bapak Kusuma juga mendapatkan fasilitas satu buah BlackBerry senilai 5 juta untuk menunjang komunikasi beserta biaya langganan yang dibayarkan oleh perusahaan. Untuk tagihan bulan Desember 500.000. Pada bulan Desember, Bapak Kusuma menerima bonus sebesar 50 juta. Hitung PPh 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember 2010. Penyelesaian soal nomor 3, perhitungan PPh 21 atas gaji.
gaji pokok 22 juta, tunjangan mobil 7 juta, tunjangan rumah 6 juta, premi jam sostek dibayar perusahaan 500.000. Total penghasilan bruto 35.500.000. Dikurangi biaya pengurangan biaya jabatan 500.000, iuran pensiun dibayar sendiri 400.000. Total penghasilan neto per bulan 34.600.000. Penghasilan neto per tahun 7 dikali 34.600.000, totalnya 242.200.000. Dikurangi PTKP 21.120.000, penghasilan kena pajak atau PKP 221.080.000, PPh terutang 28.162.000, PPh 21 sebulan 2.346.833. Perhitungan potongan PPh 21 atas bonus 154 juta, gaji pokok 49 juta, tunjangan rumah 42 juta, premi jam sostek dibayar perusahaan 3.500.000, bonus 50 juta, jadi penghasilan bruto setahun 298.500.000. Dikurangi biaya pengurangan 6.300.000, total penghasilan neto setahun 292.200.000, dikurangi PTKP 21.120.000, jadi PKP 271.080.000. Jadi PPh terutang atas gaji dan bonus setahun 35.662.000. Dikurangi PPh 21 atas gaji saja 28.162.000, jadi PPh 21 atas bonus 7.500.000. PPh 21 yang harus dipotong totalnya 2.346.833 ditambah PPh 21 atas gaji Desember 7.500.000. Total PPh 21 atas bonus 9.846.833. Soal nomor 4. Selama bulan Desember 2010, Intan bekerja sebagai sales untuk kegiatan pameran PT Mulia dengan honor sebesar 200.000 per hari. Selama bulan Desember, Intan bekerja selama 10 hari dan gaji diakumulasi dan dibayarkan pada akhir bulan. Tita diminta untuk membantu mengerjakan dekorasi untuk kegiatan pameran dengan upah borongan sebesar 1 juta yang diselesaikan selama 4 hari kerja. Hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Intan dan Tita. Soal penyelesaian nomor 4. Perhitungan PPh 21 atas upah dibayarkan di akhir bulan. Upah bulan Desember 2 juta, penghasilan neto per tahun 24 juta, totalnya 26 juta. Dikurangi PTKP 15.840.000, penghasilan kena pajak atau PKP 8.160.000, PPh terutang 408.000, PPh 21 yang dipotong bulan Desember 34.000. Upah borongan. Upah borongan sehari 1 juta dibagi 4, 250.000, dikurangi batas PKP 150.000, jadi PKP-nya 100.000. Upah borongan terutang pajak 4 dikali 100.000 sama dengan 400.000. PPh 21 terutang 5% dikali 400.000 sama dengan 20.000. Soal nomor 5. Mr. Smith bekerja sebagai konsultan perusahaan selama 3 minggu di bulan Desember dengan gaji 3.000 US dollar. Kurs yang berlaku adalah 9.000 per 1 US dollar. Smith menikah dan memiliki 2 anak. Hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith. Penyelesaiannya yaitu Mr. Smith masih dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri yang membawa namanya sendiri saat bekerja di PT Mulia sebagai konsultan, sehingga atas gajinya dikenakan potongan PPh pasal 26 secara final sebesar PPh pasal 26 terutang, yaitu 20% dikali 3.000 US dollar dikali 9.000 rupiah per US dollar sama dengan 5.400.000.
PT Arif Jaya yang bergerak di bidang perdagangan barang-barang elektronik dan lainnya melakukan pengadaan barangnya antara lain dengan melakukan impor sendiri. Perusahaan telah memiliki angka pengenal impor atau API dan selama tahun 2010 melakukan transaksi sebagai berikut. 1. Melakukan impor 200 set komputer dengan harga kos termasuk freight and insurance sebesar 1.300 US per set. Biaya masuk yang ditetapkan adalah 20% dan pungutan pabean lainnya sebesar 20 juta. Kurs MENQ 9.500 per US dan kurs BI sebesar 10.100 per US. 2. Menjual 15 set televisi kepada Pemda Jakarta senilai 30 juta belum termasuk PPN. 3. Menjual barang elektronik untuk kebutuhan kantor PT Bagus Studio yang baru berdiri seharga 55 juta termasuk PPN. 4. Memperoleh fee dari jasa pemasangan peralatan komputer dari PT Taruna sebesar 11 juta. 5. Membayar jasa manajemen kepada Mr. Brown, warga negara Inggris sebesar 15.000 US, kurs MENQ 10.000 US per 1 dolarnya, dan kepada lembaga manajemen Indonesia sebesar 20 juta. 7. Membayar bunga kepada Bank BCA sebesar 15 juta, Hong Kong Bank Cabang Jakarta sebesar 20 juta, Bank of Singapore sebesar 100.000 US, kurs MENQ 9 juta per US, dan PT Materias Jaya sebesar 10 juta. 9. Membayar audit fee kepada KAP Mega Mendung sebesar 100 juta. 10. Membayar biaya sewa atas alat berat sebesar 80 juta kepada PT Adhikar. 11. Membayar dividen kepada para pemegang sahamnya dari keuntungan tahun sebelumnya. Besarnya dividen adalah 5.000 per lembar saham. Jumlah saham beredar adalah 300.000 lembar saham. Pemegang saham perusahaan adalah Insinyur Wibowo sebanyak 10.000 lembar saham, CV Abadi sebanyak 30.000 lembar saham, PT Safari sebanyak 75.000 lembar saham. Selanjutnya mengasuransikan gedung yang dimilikinya kepada perusahaan asuransi yang berbeda, yaitu Keloya Insurance London dengan membayar premi sebesar 5 juta setahun, dan PT Asuransi Kita sebesar 200 juta setahun. Yang terakhir, membeli semen dari PT Semen Cibinong seharga 250 juta dan menjual kepada Ditjen Pajak harganya 300 juta. Yang terakhir, menerima pembayaran dividen dari PT Adila sebesar 85 juta di mana kepemilikan saham PT Arif adalah 15%. Yang diminta, tentukan jenis PPh yang terkait dalam setiap transaksi. Dalam satu poin bisa dapat lebih dari satu transaksi. Yang kedua, hitung besar PPh yang dipotong atau dipungut. Penyelesaian soal nomor 6. Untuk poin A dan B penyelesaiannya jadi 1. Nomor 1, jenis pajaknya PPh pasal 22, tarif 2,5%, DPP 2.984 juta, PPh potongan 74.600.000. Nomor 2, jenis pajak PPh pasal 22, tarif 1,5%, DPP 450 juta, PPh potongan 6.750.000. Nomor 3, tidak ada potongan. Nomor 4, jenis pajaknya PPh pasal 23, tarif 2%, DPP 11 juta, PPh potongan 220.000. Nomor 5, jenis pajak PPh pasal 26, tarif 20%, DPP 150 juta, PPh potongan 30 juta. Jenis pajaknya PPh pasal 23, tarif 2%, DPP 20 juta, PPh potongan 400.000. Nomor 6, BCA dikecualikan sesuai PPh pasal 23 ayat 4. BUT Hong Kong Bank dikecualikan sesuai pasal 23 ayat 4. Bank of Singapore berdasarkan tax treaty PPh pasal 26. Tarif 10%, DPP 900 juta, PPh potongan 90 juta. PTMJ pasal 23, tarif 15%,
DPP 10 juta, potongan 1.500.000. Nomor 7, PPh pasal 23, jasa lain, jasa atestasi LabQ, tarif 2%, DPP 100 juta, potongan PPh potongan 2 juta. Nomor 8, PPh pasal 23, sewa, tarif 2%, DPP 80 juta, PPh potongan 1.600.000. Nomor 9, jenis pajaknya Insinyur Wibowo, PPh final pasal 17, tarif 10%, DPP 50 juta, PPh potongan 5 juta. CV Abadi, PPh pasal 23, kepemilikannya 20%, tarif 15%, DPP 150 juta, PPh potongan 22.500.000. PT Safari bukan objek pajak, pasal 4 ayat 3, kepemilikannya 25%. Nomor 10, Insurance CO London, PPh pasal 26, tarif 20%, DPP 250 juta, PPh potongan 50 juta. PT Asuransi Kita tidak dipotong. Nomor 11, pembelian semen, PPh pasal 22, tarif 0,25%, DPP 250 juta, PPh potongan 625.000. Penjualan semen, PPh pasal 22, 1,5%, DPP 300 juta, PPh potongan 4.500.000. Nomor 12, PPh pasal 23, tarif 15%, DPP 85 juta, PPh potongan 12.750.000. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan dalam menjelaskan materi, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.